Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Pratama dengan NIM 22073058. Nah, di video kali ini saya akan membuat suatu project untuk sebagai nantinya untuk nilai UTS pada mata kuliah SKO atau simulasi komputer dan otomotif. Kemudian di sini projectnya yaitu membuat bearing pulley. Nah, di video pertama kita akan membuat yang diperintahkan pada PDF ini di sini adalah kita membuat ininya ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke langkah pertamanya yaitu kita buat kita bukalah dulu aplikasi SolidWorks-nya. Kemudian nanti kita buat ini. Oke, yang pertama kita bikin arahnya nih front plan, samain bawahnya front plan juga. Nah, kemudian kita pilih sketch biar nampak panahnya ini. Kemudian kita bikin linear. Linear kita klik, kemudian harus lurus ya. Ini. Nah, kemudian kita buat tangan art itu dari sini, tarik ke sini. Oke. Untuk ukurannya yaitu tinggi 25, ininya 16 dan ini 50. Yang diminta di situ ya. Dan kita langsung tekan Smart Dimension. Nah, kita buat 16. Kemudian tingginya 25 dan lebarnya 50. Dan 50. Dijauhkan ya supaya nampak. Nah, kemudian untuk ininya dibuat 85. Setelah itu kita checklist. Kemudian di sini kita buat sketsa filletnya. Untuk filletnya, nah, ini di sini kita di sini diminta 5 ya. Nah, oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi perintahnya. Ini kita sudah sampai sini, fillet. Nah, kemudian ini 85. Lanjut step yang kelima. Ini kan tadi buat ini otomatis. Nah, kemudian revolve boss, kita langsung ke step yang keenam ya. Revolve boss, kemudian nanti kita klik line. Nah, nanti dibuat nih. Kita langsung saja berarti ya, filletnya sudah selesai. Kita fitur, kemudian ada revolve boss. Kemudian kita pilih apa pusatnya. Kemudian main sudah checklist. Sudah seperti itu, kemudian di sini diperintahkan kita akan memotong ini 120 derajat. Nah, di bagian top plane-nya ya. Langsung.
kita pilih yang atas. Nah, kita pilih sketch, kemudian kita bikin line. Terus cepat. Kemudian kita diminta untuk apa selanjutnya. Ini sudah kita buat ini. Derajatnya 120 derajat. Kemudian nanti kita pilih offset entities. Oke, kita buat dulu. Ini di match apa? Di sketch smart dimension dibuat 120 derajat. 120. Kemudian tadi offset kita ini checklist dulu. Kemudian kita pesan offset entities. Kemudian Nah, kemudian di sini diperintahkan kita ke offset entities, kemudian nanti property manajernya 12,5 ya. Tuh nanti garisnya jadi dua ya di sini. Kita langsung ke offset entities, kemudian ini 12,5. Oke, sini kita kemudian reverse di sini. Oke, sudah. Setelah itu kita buat ini sudut atau field sketch filletnya. Nah, ini 5 ya. 5 oke, filletnya. Ini. Nah, ini baru ada kayaknya. Oke, sudah checklist. Setelah itu ini setelah sketch filletnya, kita akan bagian ini akan kita potong ya. Jadi di sini kita membuat ini for control. Kita klik tadi dan sekarang sudah. Kemudian kita lari ke fitur, kemudian kita akan memotong bagian yang sebelah kanan ini, yang nantinya kita bagi, kita pilih extrude cut, kita pilih draw all, dan kita lihat ini panahnya kan di sini kan, kita geser aja udah nampak terpotong. Oke, ini panahnya terpotong bagian sini, jadi ini tinggal kita checklist saja. Nah, dan kemudian sudah terpotong, kita lanjut pada ini, kita pilih ini kan, pilih equally spacing, kemudian kita potongnya 3 bagian. Kemudian sebelum itu kita buat sumbu terlebih dahulu biar tahu mana tadi sumbunya. Kita ulangin. Nah, kemudian kita extrude cut. Nah, itu kan kita buat ini garis sumbunya. Setelah itu kita lanjut ke inner strip. Fitur kita ke inner pattern.
Setelah ada sumbu tengah ini kita pilih linear pattern, kemudian circular pattern. Yang dimana kita pencet ekor passing ini dibagi tiga. Nah, kita pilih sumbu tengahnya. Kemudian kita di linear pattern. Sudah nampak seperti ini, kita pencet tuas tengahnya, kemudian nanti dia akan terpotong seperti ini. Kita checklist. Oke, sudah. Kita lanjut pada kita akan posisi Y-nya. Oke. Kemudian di sini kan diminta setelah terpotong, posisinya sudah di bawah, kita akan membuat sebuah lingkaran seperti ini. Dan kita lanjut ke sketch. Lalu kita buat lingkaran. Lingkaran sejajar. Kita buat di sini dulu. Nah, itu kita buat line atau garis. Oke. Dan kita buat garis lagi seperti sini. Untuk garis ini kita akan buat mirror atau buat garis yang cermin seperti cermin. Yang mirror abut ini kita pakai di tengah, kemudian yang entities to mirror ini garis yang akan di mirrorin. Nah, setelah itu kita checklist. Nah, dan di sini kita diminta ukurannya 21 untuk jarak dari pusatnya, kemudian 12 untuk diameternya, dan jaraknya ini 10. Langsung saja kita smart dimension. Kemudian untuk jarak dari sini ke pusat lingkarannya 21 ya. Kemudian diameter 12 dan lebar diameternya kita 12. Kemudian jarak antara garisnya 10. Udah ya. Nah, checklist. Nah, untuk di sini kita akan diperintahkan, sudah itu kita hilangkan dulu garisnya ya. Tuh, kita masuk ke trim entities yang gambar gunting ini, kemudian kita hapus garis-garisnya, dan nanti akan jadi seperti inilah, bersih dia jadi. Jadi kita tekan trim entities, kemudian trim to close atau untuk menghilangkan garis. Kita hilangkan satu persatu garisnya. Hilang, kita checklist. Kemudian setelah itu kita
extract cut. Bagaimana kita bisa perbol. Ini panahnya kan ke samping nih. Kita pilih flip slide cut. Kita tekan. Nah, nampak ya? Dia akan terpotong nih bagian kuning. Nah, sudah terpotong ya. Kemudian kita akan membuatnya pada ini posisinya dibalik. Sini kita pakai ini, nampak lubangnya. Kemudian kita lihat di sini lagi. Nah, itu kita akan membuat dua lubang di samping ini. Di lubang dua lubang jaraknya segini. Kita lanjut. Kemudian kita pilih circle. Kemudian kita akan membuat lubangnya di sini. Oke. Kemudian satu lagi. Oke. Kemudian untuk diameter lubangnya di sini 8. Dibuat sama aja ya. 8. Ini kemudian di sini diminta jarak dari sumbunya nih 25 dan sini 40 tinggi. Jaraknya dari sumbu ini berarti kita pakai masih smart dimension. Smart dimension. Sumbu ini dengan 25. Dan jarak di sini ke sini 40. Sudah. Kemudian jarak dari sini ke sini ini 10. Ini sama. Ini kita bisa gini aja. Kita klik. Oke, sorry, sorry. Oke. Kita klik sini, kemudian kontrol. Dan kita klik sini lagi. Ini tadi jaraknya belum diatur ya. Hmm. Ininya 10. Bentar. Oke, oke, selesai. Dan kita bisa klik dari sini. Kontrol. Dan equal. Ya, ya supaya sama aja lah ya. Kemudian kita bisa klik tengah dan kontrol tengah kembali. Kita bikin horizontal. Oke, jadi sama ya dia tinggal tidak perlu di sini satu persatu. Setelah itu kita langsung ke extrude cut. Extrude cut kita bisa lihat ini sudah bisa terpotong nih kalau ada panahnya seperti ini. Kita pilih true all, kemudian ini sudah betul, kita checklist. Nah, setelah ini kan sudah berlubang, kita akan membuatnya bagi tiga, kita ratain semuanya. Setelah kita akan kita bagi.
Kita akan pilih ke linear part. Kita tekan linear part. Ini. Kemudian kita equal page. Spacing kita potong jadi 3 bagian dan kita pilih sumbu. Nah, nah, ini lubang yang kita buat tadi kan sudah nampak nih. Nah, sini kita harus memilih juga pada bagian yang kita buat tadi, yang kita lubang ini, yang ada bagian biru nih, ya biar nampak. Jadi kita tekanin juga, baru bisa kita checklist. Nah, jadi sekarang sudah nampak videonya. Nah, ini tampak dari atas seperti ini. Kemudian dari samping seperti ini. Nah, bisa nampak nih, sudah terpotong dengan rapi di sini. Dan kita save, save as. Kita terserah kita taruh nanti di mana. Dan sementara di download dulu. Kemudian di sini nama filenya hook SolidWorks. Kita save. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat video berikutnya untuk langkah berikutnya yang akan kita buat ini tadi. Oke. Oke, di sini kita akan melanjutkan membuat tangkainya pada bearing puller ini. Nah, di sini kita pilih dulu top land, kemudian kita pilih skate, kemudian pilih circle, kita buat lingkaran. Lingkaran ini di sini kita terserah dulu dimensinya, kemudian kita buat smart dimension. Sini sesuai di ukuran dia diminta 16. Oke, sudah. Kemudian kita pilih fitur extrude boss. Nah, sini pilih 10 mm. Kemudian di sini ganti dengan mid plane supaya dia letaknya di tengah nanti ya. Oke, kita oke kan. Nah, kemudian kita akan membuat bagian bawahnya. Pelan-pelankan dulu. Dan kita pilih sketch. Kita pilih line. Kita kecilkan terlebih dahulu. Kita buat garis lurus. Dia agak digeser sedikit ke kiri. Kemudian kita buat garis. Buat lagi seperti ini. Dan setelah itu kita buat smart dimension untuk ukurannya. Kita buat di sini dengan di sini dimintanya jaraknya 5. Oke. Kemudian di sini adalah 10 mm. Kemudian pada bagian atasnya ini sebesar 20. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat 60 derajat. Buat 60 derajat. Sudah. Kemudian jarak antara ini nih di sini diperintahkan 100 mili. 100. Oke, sudah jadi. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah sejajar ya di tengah. Setelah itu kita luruskan dulu pandangannya. Nah, sudah kita checklist, kemudian kita extrude boss. Pilih lagi seperti tadi midline, ini sudah nampak gambarannya, dia akan sejajar nanti. Kita checklist. Nah, sudah.
Kemudian kita ini kita toplenkan. Nah, setelah di toplen gini, kita akan membuat garis lengkungnya. Garis lengkungnya kita pilih extrude, kemudian kita pilih tangan art yang three point. Kita kemudian tarik ke sini. Oke, sudah di sini kita buat kejauhan. Kita ulangi. Ya, seperti itu. Oke, di sini dimintanya derajatnya 75. Oke, sudah 75. Kemudian kita smart dimension lagi. Jarak antara bawah dengan titik ini sebesar 5. Oke, kita bergerak. Kemudian kita buat, kita kunci dulu ya. Kunci dengan vertikal. Jadi dia tidak geser lagi gitu. Dan kita lanjut ke ambil ke sketch. Nah, ambil fitur, kemudian vector geometri. Oh, exit sketch, kemudian pilih vektor, kemudian geometri, kemudian plan. Ini adalah luas, di mana kemudian yang bawah sini sikon ini adalah titik. Nah, sudah. Dan kita buat normal tuh. Nah, sini kita buat sketsa buat elip. Sorry, elips. Langsung saja. Kemudian kita pilih elips, kemudian kita di sini. Jadi kita akan membuat elipsnya, kemudian kita klik ini dan kita akan sedikit kecilin. Oke. Dan di kita smart dimension yang dimana ukurannya panjang dulu. Ukurannya adalah sini 7,5. Kemudian untuk lebarnya 12,5 sesuai yang ada di buku. Oke, sudah kita checklist. Kemudian
Dan kembali ke fitur, kemudian ke X. Terus di Xbus ini adalah pertama ini adalah ukuran, kemudian yang kedua terus pandangannya dari samping saja. Bentuknya seperti ini. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini kan ada garis patahnya, kemudian kita pilih fillet dan kita arah ambil tipe yang paling kiri ini, kemudian kita buat jaraknya ini 5 ya. Kita buat 5, kemudian kita pilih satu, kemudian ini sudah ada tandanya, dan di sininya kita juga supaya tidak garis patahnya tidak nampak kali. Ya, sudah, sini sudah jadi ya. Kemudian kita buat lingkaran di dalam sini. Kita buat lagi, kita kasihkan pandangannya samping. Oke, sudah. Kita pilih circle. Tekan saja semua. Oke, kita zoom. Kemudian kita buat lingkaran di sini. Sembarang aja dulu. Kita smart dimension. Ini di sini adalah sebesar 8 mili. Sini. Kirim dulu. 8 mili. Ya, sudah. Kemudian kita akan potong extrude cut. Kemudian untuk para siswa kelompok dari kemarin sudah diingatkan untuk siswa kelompok menyiapkan bahan untuk Pilih trumpet. Sudah sambil ujung. Dan kita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu hasil. Nah, sudah lengkap. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat bautnya ya. Oke. Ini kita akan melanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat bautnya seperti ini. Yang nantinya kita ini akan disatukan dengan bearing puller. Nah, di sini kita buat saja project. Pilih part. Kemudian di sini kita pilih pada round plan, kemudian kita buat sketch pada bagian corner rectangle. Nah, di sini tarik saja ini ya. Nah, untuk ukurannya di sini kita akan membuat smart dimension. Ini buat saja 6. Kemudian pada bagian sampingnya yaitu 110. Sudah. Ini kita akan memotong pada bagian bawahnya ini. Cek dulu. Ini kita pilih
sketch, pilih line, dan kita buat garis seperti ini. Oke, sudah. Nah, lalu kita kemudian pilih Smart Dimension. Nah, sini jaraknya 10. Kemudian untuk ini sudutnya, untuk sudutnya kita buat 30. Jarak ini dengan ini 4. Nah, sudah. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih trim entities untuk menghilangkan garisnya. Kita tekan ini dan ini. Oke. Kemudian di sini kita pilih recall bus. Kita tekan tuas yang tengah apa ini sumbu. Kita buat sumbunya pada bagian ini. Oke, sudah. Sudah. Tulis. Nah, sudah. Ini seperti ini. Kemudian kita akan membuat baut. Bautnya. Pilih sketch yang atas ya. Ini. Kemudian di sini kita buat ini situ. Kita pilih polygon tadi ya, kita buat ini. Kemudian kita tekan Smart Dimension. Untuk dimensinya di sini kita buat 17. Checklist. Kemudian kita akan meluruskannya. Kita pilih horizontal. Udah. Setelah itu kita pilih pada ini, kemudian kita buat extrude. Nah, di sini kita ubah menjadi seperti di buku. 25. Langsung 25. Dan imagine ini kita aktifkan. Oke. Nah, sudah. Kita buat tampilannya dari samping. Nah, ini. Dan ini kita pilih from plan. Kemudian kita akan membuat sudut pada kepala bot ini. Kemudian kita pilih sketch. Ini pilih line. Nah, ini kita tarik saja sembarangannya dulu. Oke, kita semua dimension untuk mantapkan ukurannya. Nah, kemudian kita buat smart dimension. Smart dimension
Ini mana kita bikin ukuran di sini 1 mili. Kemudian untuk derajatnya kita buat 30 derajat. Nah, udah. Nah, untuk di sini kita pilih bukan memotongnya, kemudian kita pilih dulu untuk garis tengahnya, center entities, center line-nya. Kita dari panah yang merah ini kita tarik ke atas. Nah, oke, sudah. Baru kemudian ini kita rempel cut. Nah, sini sudah nambah ini, kemudian ini ada link, bisa line ketujuh ya ini. Dari sini kemudian kita cek saja. Nah, di sini sudah ada kepala bautnya, udah ada sudut kemiringannya ya. Kemudian kita akan membuat ulir. Kita pilih hot wizard, kemudian pilih treat. Kita oke kan. Nah, untuk ininya kita pilih pada bagian bawah. Ini agak sedikit susah. Di bawah kita pilih ini sudutnya. Kemudian untuk offsetnya kita harus benar-benar pas ya pada bagian bawah sini. Dan kita tekan. Dan sini jangan lupa di offsetnya ditekankan. Nah, itu harus benar-benar pas ya pada bagian ini. Kalau ini 1,8. Untuk ini kita buat 100. Terus ini agak sedikit loading. Nah, kalau sudah. Nah, setelah sudah ini seperti ini, kita akan tekan ini. Ini kan ada berjarak. Jadi dia nanti akan terpotongnya di sini. Jadi dia agak sedikit miring. Kemudian untuk ukurannya metrik D. Kemudian kita pilih ini 12,175. Kemudian cut rate dan right hand untuk ulirnya biar terputarnya nanti ke kanan. Oke, kita oke kan. Nah, ini sudah terlihat di. Nah, ini sudah dibuat bautnya. Jadi ini beratnya habis dia. Hmm, Nih, nampak nih di bagian sini. Nih, habis di sini. Oke, ini untuk pembuatan bautnya, buat
Bearing ini sudah selesai, kemudian kita akan lanjut pada tahap penggabungannya. Oke, oke. Kita lanjut. Nah, kita di sini akan menggabungkan komponen tadi yang sudah kita buat. Kita tekan assembly. Ini mana kan kita kemarin sudah membuat membuat hook, kemudian kita apa insert komponen ini hook yang telah kita buat. Kemudian kita tambahkan lagi lengannya, lengan bearing puller-nya. Ini. Karena ada tiga kan kita insert lagi sebanyak tiga. Oke, kemudian kita insert lagi satu lagi. Ya, sudah. Kemudian di sini kita langsung saja menggabungkan yaitu kita mat. Itu kita pertama kita mat bagian dalam, kemudian bagian dalam ini. Ya, checklist. Oke, sudah pas. Oke, kemudian untuk satu lagi kita tekan mat lagi. Ini bagian yang dalam, dan bagian dalam sini. Oke, ini kita ulang mat bagian dalamnya, kemudian bagian dalam hooknya. Untuk ini kita balik. Nah, sudah terbalik. Kemudian kita akan mat lagi bagian ini dan bagian dalamnya. Nah, sudah. Nah, sudah terpasang dia kan? Sudah center. Kemudian untuk yang satunya lagi kita mat bagian dalamnya. Kemudian pada bagian dalam ini boleh. Oke. Kita checklist. Dia akan sudah sejajar. Tapi kan karena belum masuk kita mat kembali pada bagian luarnya. Kembali pada bagian luarnya. Ini. Kemudian kita mat pada bagian sini. Oke, kita checklist. Nah, sini dia di atas, nah sudah pas. Kemudian kita akan membuat bawahnya nih untuk di center. Kita di center ya. Kita ini di center kita match saja lagi. Ini dengan oh ini terlepas. Oke. Setelah semua terpasang, kita kemudian akan memasang board yang telah kita buat kemarin. Tuh ini board bulat. Nah, ini dia. Yang pertama kita matkan terlebih dahulu pada bagian ini dengan bagian atas. Nah, sudah kita tulis sini dia kan sudah ini. Tentu saja di sini kan dia tidak berputar. Kemudian sini kita akan buat pada mekanikalnya. Kemudian kita pilih screw sini kita buat sini ukurannya
Dan ini pada scrollnya kita buat 1,75. 1,75. Oke. Kemudian kita klik pada bagian atasnya. Bagian ini. Nah, oke. Nah, sudah. Kita tekan reverse. Dan kita tekan. Nah, di sini sudah kita tekan 1,75. Nah, setelah kemudian kita tadi udah buat 1,75. Nah, kita tekan reverse. Dan di sini kita sudah digunakan, ini sudah bisa diputar. Pemutarnya dengan cara klik eh, kiri dan kita putar ke kanan. Dia akan semakin masuk dalam. Dan kita klik, kita putar ke kiri, dia akan mengendorkan. Begitu. Oke, sudah. Kemudian agak panjang kan. Kita akan memasang bautnya. Kita pilih tool, add email, dan ANC metric. Pull and screw di sini, add pixel. Kita pilih yang sini. Tekan saja pada bagian sini. Oke, kita buat M8. Ini kita atur panjangnya. Kita buat saja panjangnya 35. Oke, cukup. Kita oke kan, kemudian nanti diminta memasang. Oke, oke, sudah. Nah, sini sudah pasang, kemudian kita akan tambahkan baut. Sini cari node, ini node, sana, X node. Kita ambil yang pertama yang sudah ada ringnya. Kemudian kita taruh aja sembarang dulu. 8, oke, sudah. Kita buat sebanyak 3. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan match. Coba kita di sini dulu. Kita match, ambil bagian ini. Kemudian pada bagian dalamnya. Nah, oke, kita balik. Nah, sudah, oke. Kemudian kita pilih bagian ini untuk menyatukannya. Handle. Oke. Nah, ini sudah terpasang. Kita selesai. Ini kita lihat lagi buat umur yang lain. Lalu kita akan pinggirnya, kemudian kita pada bagian dalam. Ya, kemudian kita balikan, kita okekan. Dan match pada bagian ini dan bagian sini. Ya, sudah terpasang. Kita okekan. Nah, sekali lagi yang satunya lagi.
Kita pilih pada bagian ini dan lepaskan pada bagian ini. Nah, kemudian kita putar buat nomornya. Nah, itu kita pasang kembali. Ini. Nah, ini yang kita lakukan. Oke, kita oke kan. Nah, di sini udah. Kemudian ini di sini sudah semua sudah terpasang dari baut mur dan ini bearing pulernya sudah jadi dan di sini pun sudah bisa digunakan dratnya, sudah bisa diputar. Nah, jadi itu tadi cara-caranya untuk membuat bearing puller. Oke, sekian video yang dapat saya simulasikan sebagai untuk nilai UTS pada mata kuliah SKO, simulasi komputasi otomotif. Saya Muhammad Iqbal Pratama. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.